Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Gri? Hasto lagi Gri? Enggak lah, nanti bosen. Banyak juga loh komennya. Gri, dikawal mah dikawal, tapi kalau Hasto melulu, Hasto terus begini mah ya enak lama-lama. Ya, bukan Hasto. Ya kalau bukan Hasto mah nggak usah diumumin. Mega korupsi Pertamina makin kemana-mana. Gua udah mulai ngangkat judul kayak talk show TV aja ini. Dari penyidikan yang sebenarnya sampai kepada tindakan yang pura-pura. Keren. Sumpah, ini aku ngedadak ini nggak pakai skrip ini, ngedadak ini. Keren, semua keren. Bahkan ada juga yang membuat kita gabut karena para DPR-nya persis seperti perilaku badut. Lagi. Susah ngarangnya. Ini mau mendadak ngarang loh. Lagi. Kalau suruh sampai dut, suruh lagi. Udah deket-deket but. Gua tahu lu jebak gua. Sumpah, gua mah singnya gua jalan gua mah. Jalan lah. Gua tahu nih kalau deket-deket badut kan akhirannya dut. Lah ini deket-deket but gitu. Gak mau gua kepancing. Apa Gri? Ya, ini kasus Pertamina kan masih menjadi fokus publik dan masih terus ramai dibicarakan karena memang nilainya yang fantastis, kurun waktunya yang luar biasa lama, ya, ini menyedot perhatian publik dan seluruh masyarakat Indonesia. Hampir semua media mainstream dan media sosial memberitakannya. Tak kalah aktingnya, DPR juga ikut-ikutan melakukannya. Mau tahu? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Gri, nggak usah cengengesan, Gri. Keburu buka puasa ini. Ya, penasaran? 1, 2. Ini semua sumpah spektakuler banget. Dan mohon maaf ya, cenderung menjijikkan. Perilakunya itu cenderung menjijikkan. 2,5. Celing. Baca judulnya nih. Baca judulnya nih. Bagus dong, Gri. Itu Dewan Bekerja dong. Iya. Tapi isinya menjijikkan. Ini loh, fungsi channel Agrifanani pengen mengajak masyarakat untuk selalu cerdas dan nggak gampang dikibuli sama pejabat, terutama DPR dan para politisi yang semuanya hanya bungkusnya saja untuk menarik simpati. Jangan sampai. Inilah fungsi channel Agrifanani. Yeah. Sok kali kau, Gri. Enggak, seriusan, beneran ya. Fraksi PDIP sidak SPBU meminta Pertamina untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Selama ini setelah peristiwa penjualannya menurun, justru pom bensin yang asing yang bukan lokal punya selain Pertamina itu penjualannya meningkat. Ya, data empiris di lapangan menunjukkan memang beberapa SPBU asing yang ada di Indonesia yang tadinya sepi sekarang menjadi rame. Ayo lu.
Tapi yang akan saya sampaikan adalah hubungannya dengan judul ini. Biasa, kita kan tahu kan tindakan politisi itu kan reaktif gitu ya. Ya, angin ngalor ikut ngalor, angin ngidul ikut ngidul, angin ke timur ikut ke timur, angin ke barat ikut ke barat. Ya, kalau perlu menjadi pahlawan kesiangan ya di peristiwa tersebut. Terutama sorry tuh saya, fraksi PDIP. Serius loh, Kri. Ya Allah. Serius. Ya. Ini flashback ke peristiwa yang lain dulu supaya teman-teman ingat. Ingat ketika PDIP tampil menolak PPN 12%, betapa berdiri hebat seperti pahlawan kesiangan dan seperti polisi India yang datang di keributan setelah selesai masalahnya. Rieke Diah Pitaloka atau Oneng. Demikian juga kasus pagar laut yang menghebohkan itu, yang di Bekasi terutama, di Tangerang dan Bekasi. Ternyata belakangan yang mempunyai adalah kader PDIP. Padahal Diah Pitaloka sudah ngevlog di tengah laut. Hai guys, ya ini gimana nih guys? Aduh, tuh pagar laut sampai ratusan ribuan kilometer gini nih punya siapa nih guys? Ini harus diusut tuntas loh guys. Makmu. Itulah perilaku kader PDIP yang sekaligus duduk di DPR RI. Karena sudah berulang-ulang, dia tampil sebagai pahlawan yang seolah-olah berdiri di depan membela masyarakat dan rakyat Indonesia. Tapi faktanya itu adalah lipstik belaka. Rieke Diah Pitaloka, ya nggak tahu kok kebetulan banget ya dalam sinetron dia memerankan Oneng gitu ya. Gue nggak tahu. Yang tahu Rieke Diah Pitaloka sendiri. Kenapa perannya Oneng? Apa ya? Hai guys, gue Oneng nih. Gue lagi di pagar laut Bekasi nih guys. Aduh, ini punya siapa nih ya guys? Ya, ini yang harus dibongkar tuntas nih guys. Aduh, rusak. Begitu ketahuan ternyata kader PDIP kicep sampai dengan hari ini satu pun nggak ada yang nyot. Ya. Udah kayak dilem, nggak bisa buka sama sekali. Oneng mana Oneng? Deddy Sitorus mana yang teriak-teriak? Orang-orang PDIP mana? Pagar laut. Udah jangan panjang-panjang ke pagar laut sih. Ya, Komisi 6 DPR RI melakukan sidak di salah satu SPBU di daerah Palmerah. Tahu Palmerah itu di mana? Palmerah itu ya, SPBU-nya itu kurang lebih ya di sekitar gedung DPR RI, di belakang DPR RI, disampaikan di belakang itu. Kalau bilangnya ngadepnya kemana DPR RI, bisa ngadep ke sana, ngadep ke sini. Sekali lagi ya, SPBU itu di samping DPR RI, sekitar gedung DPR RI, deket banget. Dia sidak di situ. Inilah yang disebut badut-badut politik. Gri, jangan sembarangan ngomong, Gri. Nah, satu itu, sidak di dekat kantor, samping kantor. Dua, tahu nggak? Peristiwa korupsinya itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Stop, cut off di 2023. Baru kebuka sekarang, ributnya sekarang. Tapi di lapangan hanya sampai 2023. 2024 ke sini itu sudah nggak ada lagi tindakan korupsi yang seperti itu atau perdagangan BBM yang seperti itu. Udah nggak ada. Pertenye-enye. Ini DPR nggak tahu atau tahu tapi sengaja sok-sokan sidak, kemudian diliput media mainstream atau seperti apa? Ya, ini sudah 2024, men. Peristiwanya itu 2023. Lu sidak apa? Ini lu nggak ngerti atau lu ngerti tapi sengaja memang mau expose? Ya, gue bilang kalau seperti itu gak badut politik.
Loh, Gri, kok nggak ada pilihannya semua, Gri? Ya. Ya iyalah. Ini masyarakat harus tahu ya. Nih, kita buktiin dulu pernyataan dari Kejaksaan. Periode terjadinya korupsi pengoplosan BBM yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina, Pertamina Patraniaga. Check it out. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Saya koreksi, Kejagung salah mengucapkan, maksudnya 2024 bukan 2014. Ya, jadi 2024 ke sini ini sudah normal kembali dan sudah tidak ada lagi peristiwa itu, kejadian itu. Pernyataan resmi Jaksa Agung, kemudian di sampingnya ada Komut Pertamina Holding dan Dirut Pertamina Holding Persero. Ini DPR RI dari fraksi PDIP, sebagian dari Komisi 6, tapi PDIP juga. Apa nggak tahu? Apa nggak tahu? Ya lu mau sidang mau ngapain? Udah gitu men. Sidaknya itu di belakang gedung DPR RI. Gue sebutnya belakang aja lah. Sampai ke belakang nggak itu lah. Pokoknya di situ dah. Tahu nggak? Di Palmerah, pom bensin Palmerah. Itu tuh di belakang gedung DPR RI. Yang datang sidak ke SPBU Palmerah, anggota Dewan dari fraksi PDIP adalah lucu. Ya Allah, kelakuannya anggota Dewan. Mengatasnamakan rakyat. Ya Allah ya Rob. Mufti Aimah Anam, Adi Satyo Suryo Sulistyo, Darmadi Durianto, Rika Diah Petaloka alias Oneng, Sudar Restuwati, Ida Nurlaila, Budi Sutiono. Mungkin ada salah penyebutan nama, ya nggak apal-apal banget. Tapi ini adalah fraksi PDIP. 7 orang anggota DPR RI dari fraksi PDIP turun ke lapangan. Aduh ya Allah, gua kebayangin. Bener sih, turun dari gedung Nusantara. Gedung Nusantara apa fraksi PDIP di mana? Turun ke lapangan namanya juga. Pergi ke SPBU belakang gedung DPR MPR. Masya Allah. Udah gitu, yang disidak itu peristiwa sampai dengan terakhir 2023. Ya, Januari ke sini, ini kan udah Maret, itu sudah nggak ada. Pertalite sudah normal, Pertamax sudah normal. ini bocah ngapain ini? PDIP nih bos. Datang, aduh, gimana tanggapan masyarakat ini tentang korupsi Pertamina? Kami dari anggota Dewan fraksi PDIP. Iya. Apalagi Oneng, orangnya kan sok banget tuh. Nggak dapat vlognya saya. Halo guys. Ini gue nih, wah teman-teman fraksi ini dari PDIP semua, guys. Enggak. Apa? Dapat apa kemudian? Ya, ngecek, kemudian udah sesuai, ya udah sesuai. Masa ketinggalan berita? Anggota DPR, men. Anggota DPR RI yang terhormat. Pernah kan waktu itu siapa dipanggil tidak yang terhormat kan marah itu. Siapa itu? Nah, gua nggak tahu mindsetnya anggota dewan kita ini seperti apa.
Gua nggak tahu cara berpikirnya anggota dewan itu seperti apa. Gua nggak tahu. Sumpah gua nggak tahu. Kenapa? Bukan lagi rahasia umum. BUMN itu dari dulu menjadi alat peras, menjadi sapi perahnya para politisi. Dari dulu. Sekarang coba bayangkan. Pertamina itu dari dulu rugi terus, nggak pernah untung. Padahal itu bisnis, satu-satunya bisnis energi BBM Pertamina, nggak ada saingannya. Bayangkan, nggak, anggota dewan itu apa? Otaknya itu gimana cara mikirnya gitu ya? Oke, PLN itu monopoli bisnis listrik di Indonesia, nggak ada saingannya, rugi terus. Bayangkan, Garuda masih ada saingannya lah ya, tapi PLN nggak ada saingannya. Garuda rugi terus BUMN. Bayangkan, Krakatau Steel rugi melulu, padahal nggak ada saingannya. Pengolahan biji besi menjadi besi. Bayangkan, perusahaan pupuk nggak ada saingannya. Pelabuhan, bandara, kereta api nggak ada saingannya, men. Nggak ada saingannya, monopoli. Bisa diwajibkan lewat regulasi, tapi nggak untung. Yang 7 orang barusan turun ke SPBU, lu ngapain? Coba mikir ya kayak gini-ginian. Coba mikir ya kayak gitu tuh kan. ASDP, pelayaran, Pelni, dan BUMN ini kan nggak ada saingannya. Usaha monopoli, dia sendiri di Indonesia. Bayangkan, nggak pernah untung. Beberapa perusahaan BUMN untung dan tidak menjadi alat peras lagi era Jokowi. Udah mulai nggak berani dijadiin sapi perah. Tapi dari dulu BUMN itu menjadi sapi perah, men. Loh, DPR, dari fraksi PDIP, lu ngapain? Turun ke bawah ngecek bensin, Pertamax, udah kadaluarsa. Peristiwanya 2023 akhir. Sekarang 2024. Kenapa kamu nggak mikir ini BUMN harus untung? Caranya gimana? Kenapa nggak mikir ke sana? BUMN sekali lagi ini perusahaan negara, monopoli, nggak ada saingan. Mau diar aja lu kalian pada. Usaha nggak ada saingan loh, kok rugi terus sih, gimana caranya? Bisa diwajibkan lewat regulasi. Belum kita bicara yang kecil-kecil kayak apa? BUMN farmasi, sampai ke BUMD, PDAM, BUMD nggak pernah untung. Ini saya ambil rata-rata saja. Padahal pemainnya dia sendiri, nggak ada saingannya. Gua nggak habis pikir cara ngelola bisnisnya gimana. Loh, DPR, kamu fungsi pengawasan. Kalian turun, aduh ngapain? Ngecek, kemudian diteliti bener apa enggak. Alamak, udah kadaluarsa peristiwanya. Ramenya memang baru sekarang. Kok kerja kagetan begini? Kerja kok reaktif begini? Ngapain kerja kalian ngapain? DPR, kerja kalian ngapain? Day by day-nya itu ngapain gitu loh. Kenapa kalian nggak melototin seluruh BUMN yang ada di Indonesia? Kenapa? Reaktif, kenapa? Udah reaktif, salah pula. Aduh ya Allah. Mendingan gini deh. Walaupun bukan bidangnya, kalian sepakat seluruh fraksi, seluruh komisi untuk rame-rame harus disahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Mau biar berani nggak coba? Nah, coba kalian semuanya sepakat mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Ini menjadi pembuktian terbalik. Kalau ini disahkan, ya kalian masuk liang kubur semua sih. Ini masyarakat harus tahu ya, tampilan mereka, aduh, cara bicara, cara ngomong, kalau rapat-rapat dengan kementerian sok yes, bentak-bentak, nada tinggi, Deddy Sitorus mengajak mundur massal semuanya sebagai bentuk tanggung jawab. Aduh, aduh, nggak ada dalam hati yang terdalam tanggung jawab terhadap perbaikan negeri ini, nggak ada. Itu berdasarkan kepentingannya dia sendiri. Karena dia kalah pemilu, kalah pilpres, kalah pilkada, nggak ada yang murni untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia, untuk kebaikan bangsa ini, nggak ada.
Kalau ada simpel banget, sahkan undang-undang perampasan aset koruptor, sahkan. Kembalikan undang-undang KPK. Jangan dikebiri kayak kemarin kemudian nuduh Jokowi. Kalian semua itu perbuatannya. Periode yang sebelumnya ya. Itu loh. Saya nggak tahu isinya apa di gedung parlemen itu. Yuk kita ke, ini saya bayangin, yuk kita sidak yuk, kemana? POM di sini aja yang deket-deket. Oh boleh. Ikut, ajak sekalian semua yuk. Fraksi PDIP ajak aja semua yuk. Wah, udah sidak, balik lagi ke kantor. Aduh, gila. Gerah banget. Ih, luar biasa kita. Temen yang nggak ikut sidak, dari mana lu men? Ini gila, gua dari pom bensin tadi ngecek Pertalite sama Pertamax. Aduh, wah gila, parah. Parah apanya? Ya, respon masyarakat, aduh, negatif semua. Gila. Wah gila ini mah. Kok bisa gila? Ya korupsinya sampai segitu ini. Lah ya kan, beberapa BUMN terkadang-kadang kalau kita rapat juga kita tekan-tekan karena kita minta amplop. Ya. Ya tapi ini, waduh gila apanya? Loh ini kan peristiwanya udah terakhir kemarin 2023. Oh iya ya. Sekarang coba teman-teman cek ya susunan Dewan Komisaris, susunan direksi seluruh BUMN, banyak banget, by name. Jadi Anda profiling semua komisaris dan direksi BUMN. Siapa-siapa yang berlatar belakang partai politik. Udah. Atau kalau bukan latar belakangnya partai politik, orang profesional, biasanya tetap itu titipan partai politik. Bagaimana mau maju? Bagaimana mau profesional? Sekarang-sekarang aja. Kalau dulu, waduh parah banget. Era Jokowi kesini aja masih mendingan gitu. Oke ya teman-teman, ini untuk menyadarkan dan membuka kita supaya tidak gampang diracuni oleh anggota DPR dengan segala omongan manisnya, dan kita sudah tahu isi yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.